Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naveria Suciatna. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin praktek mikro konseling yang dimana tema layanannya yaitu tentang nilai pribadi terhadap perilaku, yang materi layanannya yaitu materi yang akan disampaikan yaitu pengertian kepribadian dan perilaku, karakteristik kepribadian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian terhadap perilaku manusia. Oke, yang pertama, apa sih kepribadian? Nah, kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Nah, di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Contohnya, orang yang pemalu. Nah, individu tersebut memiliki kepribadian pemalu. Selanjutnya yaitu perilaku. Nah, perilaku merupakan perbuatan atau tindakan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati atau digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun diri sendiri. Nah, contoh perilaku itu antara lain adalah berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, menulis, membaca, dan sebagainya. Ya, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kepribadian. Nah, karakteristik kepribadian yang akan saya jelaskan ini ada 3 karakteristik. Nah, yang pertama yaitu kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Maksudnya yaitu sikap manusia dapat dianggap sebagai suatu kepribadian yang berbeda jika sifat tersebut menyebabkan ia berperilaku berbeda dengan orang lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Nah, maksudnya di sini karakteristik individu itu terbentuk sejak kecil sehingga sulit untuk diubah ketika karakteristik ini telah melekat kuat pada diri individu tersebut. Nah, perilaku konsisten sepanjang waktu. Jadi memiliki perilaku yang konsisten gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepribadian tidak dapat berubah. Kepribadian tidak dapat berubah, maksudnya gitu ya. Jadi kepribadian bersifat permanen. Kepribadian ini bersifat permanen dan konsisten. Namun bukan berarti bisa dirubah. Yang bisa merubah kepribadian ini adalah situasi. Nah, situasilah yang dapat mengubah seseorang untuk mengubah kepribadiannya. Setelah materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian terhadap perilaku seseorang. Yang pertama yaitu faktor biologis. Pada tiap-tiap orang pasti mempunyai warisan biologis yang berbeda. Bahkan jika mereka terlahir kembar pun, mereka memiliki warisan biologis yang berbeda. Warisan biologis ini bisa bersifat fisik gitu. Nah, selanjutnya yaitu faktor geografis dan kebudayaan khusus. Contohnya letak geografis yang berbeda pasti menghasilkan sesuatu yang berbeda. Contohnya misalnya dia di kota, di pedesaan, di pesisir. Nah, mereka akan membuat kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Nah, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kepribadian umum adalah suatu kepribadian yang dipunyai oleh sebagian besar anggota kelompok masyarakat. Nah, itu termasuk faktornya gitu kan. Selanjutnya yaitu faktor pengalaman. Nah, dalam kehidupan seseorang pasti terdapat beberapa pengalaman tertentu yang diserap oleh seseorang individu gitu kan, serta juga yang diserap itu seperti contohnya norma-norma yang berlaku gitu. Jadi dari pengalaman ini seseorang itu harus dapat menentukan sendiri apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dari pengalaman tersebut mereka dapat belajar gitu kan. Selanjutnya yaitu faktor pengalaman unik. Nah, jadi ada juga pengalaman unik di sini gitu.
Contohnya misalnya dua orang yang hidup di lingkungan yang sama, belum tentu mereka akan mempunyai kepribadian yang sama gitu. Hal itu disebabkan karena adanya pengalaman yang pernah didapatkan oleh masing-masing individu tersebut, yang bersifat unik serta tidak ada seseorang pun yang mempunyai pengalaman yang unik yang mereka dapatkan gitu. Oke, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika materi layanan ini banyak kekurangan, kesalahan, dan penyampaian kata yang kurang relevan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.